Masalah gigi yang paling sering terjadi itu mungkin gigi berlubang ya. Semua dari anak kecil sampai remaja dan dewasa mengalami permasalahan itu. Sobat Jok pasti pernah merasakan sakit gigi ya. Sakit gigi merupakan hal yang sangat mengganggu kita dalam kehidupan sehari-hari. Sampai mau gue Kayak rasanya pengen jedotin kepala tuh ke tembok gitu kan. Pengen tempelin gigi tuh di lantai kemudian. Tapi tuh gak ada perubahan rasa yang lebih baik gitu loh. Jadi harus bangun lagi. Sakitnya sampai sakit luar biasa sampai akan sampai ke dalam nafas. Selamat malam Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak sudah luangkan bagi kami. Pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Kami dari kelas Keperawatan C, Angkatan 2021. Kami berjumlah 15 orang yang akan mewawancarai Bapak di saat ini 4 orang. Kami wawancarai Bapak terkait dengan usaha yang Bapak jalankan. Tidak membuang waktu lagi, kepada teman saya persilakan. Iya Pak, jadi sebelumnya selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Rivaldo Jitrobat Leiri. Jadi saya adalah pewawancara pertama yang mewawancarai Bapak pada saat ini Pak. Jadi pertama-tama yang ingin saya tahu yaitu nama usaha Bapak yang sedang Bapak jalankan saat ini itu namanya apa? Jadi nama usahanya itu PT Timah Berkat Padi. Nah, di dalam nama usaha itu ada beberapa produk ya, jadi yang pertama itu pakunya penerbit buku, kemudian ada juga minyak atsiri daun cengkeh, kemudian ada juga biasa keripik itu biasanya dari keladi ya. Nah, kemudian yang sementara mau planning ini dalam bulan ini itu daun pala. Kemarin pas sudah ke negeri Wai, pas sudah kontak orang yang punya pohon pala, dan mudah-mudahan hari Selasa sudah ada, pas sudah bisa kerjakan. Tapi yang efektif selama ini itu penerbit buku dan minyak sirih daun cengkeh. Itu biasanya yang pesan itu juga mereka-mereka dari RSUD. Kemudian ada juga beberapa mahasiswa yang sudah hubungi karena mereka lagi sibuk skripsi sehingga Pak belum kontak mereka lagi kira-kira mau ambil berapa. Jadi Pak, alamat perusahaan Bapak saat ini di mana Pak? Jadi mungkin bisa kami promosikan kembali terkait dengan usaha yang Bapak sedang jalankan. Jadi terkait alamatnya itu karena pakunya itu masih skala kecil ya, jadi Pak masih pakai rumahan. Jadi alamatnya sudah Pak daftarkan di Google Maps, kemudian ada juga nanti teman-teman lihat di websitenya. Nah itu sudah ada. Oh ya Pak, lupa, Pak juga punya usaha satu itu media online namanya Kiman News. Nah, itu sudah berdiri, terus sedang jalan. Ya Pak, jadi jenis produk yang sedang Bapak jalankan saat ini itu tergolong dalam jenis produk seperti apa Pak? Jadi contohnya itu mungkin tergolong dalam keperawatan anak, maternitas, atau mungkin tergolong dalam keperawatan maternitas. Jadi terkait dengan penggolongan, kalau nanti minyak daun cengkeh dan minyak pala yang nanti Pak akan project di bulan ini, itu dia kategorinya adalah industri minyak atsiri. Nah kalau ditanya terkait dengan penggolongan di bidang keperawatan itu minyak atsiri yang daun cengkeh itu sudah terbukti efektif, itu Pak uji pada bidang keperawatan anak dan komunitas. Kalau minyak atsiri yang daun cengkeh itu sebenarnya bebas ya pada keperawatan apa saja, karena penggolongan usianya nanti siapa yang sakit gigi silakan pakai daun cengkeh. Jadi Bapak mungkin bisa ceritakan sedikit Pak terkait dengan sejarah yang sedang Bapak jalankan saat ini mengenai minyak atsiri ini Pak. Jadi apakah usaha yang Bapak jalankan saat ini itu Bapak bangun sendiri atau mungkin Bapak bekerja sama dengan pihak-pihak terkait Pak? Ya, jadi terkait dengan usaha yang dirintis ini itu Pak sendiri itu 2022
jadi usaha Bapak saat jadi apa yang mendasari Bapak atau mungkin alasan Bapak tertarik dengan usaha yang sedang Bapak jalan saat ini, Pak? Ya, jadi terkait dengan usaha yang dijalankan itu yang buat tertarik itu yang pertama ada niat, itu minyak daun cengkeh dan minyak pala itu sebenarnya apa itu inovasi, sehingga asal usulnya itu Pak melakukan itu karena Pak itu bosan penelitian yang cuma itu saja. Jadi semua itu dari penelitian. Tapi sebelum mulai itu kan pasti kita baca referensi dulu internasionalnya, nasionalnya, kemudian apakah itu sudah diuji di hewan baru di manusia. Nah, jangan sampai itu belum diuji di hewan kita langsung uji di manusia, pasti nanti kerugian yang ditimbulkan. Nah, jadi prinsipnya adalah dari Pak itu asal usul atau niat itu karena ide dan gagasan. Kalau kita cuma punya ide dan gagasan tanpa kita membuktikan, nah itu sia-sia. Tapi yang paling prinsipnya itu Pak, pertama bosan penelitian cuman hubungan A dan B, kemudian pengaruh A dan B. Artinya kalau kita penelitian pakai punya orang lain itu kan semua bisa, tapi apa salahnya kita membuat inovasi sendiri. Itu di database itu yang potensial terkait dengan minyak cengkeh itu banyak, minyak pala banyak. Pertanyaannya begini, ada yang ambil dari daun? Kan belum ada itu, sehingga itu yang membuat Pak itu lalu menginovasi di situ. Yang kedua Pak lihat, oh ini sampah, rupanya banyak kondisi alam atau potensi Maluku itu banyak. Misalnya pala, cengkeh, awal mulanya itu Pak lihat itu dari kebiasaan dulu masyarakat di sekitar kita di Kota Ambon. Ya Pak, jadi berikutnya itu terkait dengan jumlah karyawan Pak. Jadi untuk saat ini apakah Bapak sudah mempekerjakan karyawan di industri Bapak atau mungkin Bapak bisa mengerjakan atau mengatasi semua ini dengan sendiri? Ya, jadi untuk karyawan memang karena masih industri rumahan, Bapak masih tidak bantu industri. Kemudian yang berikut itu Pak punya bukan karyawan ya, Pak punya kerabat itu Pak Robi Akolo. Nah, itu kalau Pak Robi Akolo basic keilmuannya itu kan beliau kan S2 kedokteran tropis, sehingga beliau punya wawasan terkait imunologi itu, virus-virus dan bakteri itu. Nah, itu yang Pak kolaborasi dengan Pak Robi. Sebelumnya itu Pak dapat referensi itu Pak ambil dari Prof. Sohilait, Laboratorium Kimia Unpati. Pak sedang lagi proses dia punya administrasi untuk nanti itu dapat izin BPOM. Memang prosesnya kemarin itu pakai koperasi dan UMKM itu Pak urus surat keterangan mitra, dan itu Pak sudah dimasukkan dalam binaan mereka, sehingga nantinya kalau ada pengembangan itu Pak bisa dimasukkan. Ya Pak, bicara soal usaha di sini kan pasti ada modalnya. Kami mau mengetahui sumber modal Pak membangun usaha ini, kira-kira dari uang sendiri atau dari mana? Yang daun cengkeh, daun-daun pala ini itu dari hibah internal UKIM. Nah, sehingga dari hibah internal UKIM Pak sudah membuat produk. Nah, puji Tuhan tahun ini Pak lolos untuk eksternal dari Kemendikbud. Nanti akan Pak pemberdayakan Pak punya minyak daun cengkeh ini di negeri Mahia. Iya Pak, terus boleh kami tahu tuh kisaran modal awal tuh gimana? Jadi kisaran modal awal itu semuanya total 15 juta. Iya Pak, dalam ini kan membangun usaha ini pasti ada hambatan. Apa hambatannya, terus bagaimana cara Pak mengatasi hambatan itu? Hambatan dan cara mengatasinya begitu ya. Jadi kalau terkait dengan hambatan, yang pertama kita mau melawan kita punya
diri sendiri. Nah, yang kedua itu terkait dengan aksi. Tahun sebelumnya itu di godok proposal Pak itu mereka jadi bahan candaan karena Pak ambil itu daun cengkeh, sampah. Ternyata tahun ini lolos pendanaan dari pusat. Ya Pak, selanjutnya itu nama produk yang Pak sedang jalani, terus dalam satu produk tuh fungsinya untuk apa? Jadi kalau misalnya untuk minyak daun cengkeh dan nanti minyak pala, minyak daun cengkeh fungsinya untuk nyeri gigi. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di dia punya label itu nyeri gigi, pegal-pegal. Ya Pak, bicara soal harga produk itu, kalau Pak menjualnya itu per botol atau gimana Pak? Terus harga satuannya itu berapa Pak? Jadi awalnya Pak jual itu dengan 3 mil itu dibanderol 10.000. Tapi ada masukan, cuman 10.000 3 mil ini. Kalau ketong sakit gigi memang bisa bertahan lah 1-2 bulan. Tapi ada tawaran, ada yang tetes untuk mereka aromaterapi di rumah, sehingga Pak kasih naik 5 mil. Nah, dengan 5 mil ini dibanderol 15.000. Tapi kalau yang untuk ukuran besar itu belum, karena Pak punya teknologi itu kecil saja, ukurannya 15 kilo. Pertanyaan yang berikutnya, strategi apa yang Bapak pakai untuk memperkenalkan Apa tuh? Promosi, Pak? Untuk promosi. Jadi terkait dengan promosi, yang pertama itu Pak secara satu persatu. Kemudian terkait dengan promosi, ini asal mulanya, lalu biasanya itu Pak promosi lewat Facebook, marketplace ya, Facebook, TikTok. Jadi cuma 2 media yang Bapak pakai untuk promosi. Oke Pak, di sini saya akan menanyakan tentang tips-tips saja nih buat kami mahasiswa keperawatan itu, misalnya kalau ada dari kami yang pengen berbisnis gitu Pak, mungkin tips dari Pak tuh apa sebelum kami memulai bisnis itu apa yang harus kami lakukan, dan sebaiknya tuh kapan kami memulai bisnis? Oke, jadi terkait dengan mau keinginan untuk berbisnis, itu yang pertama itu niat, yang kedua itu berani. Oh ya, baik Pak. Tips terakhir dari Pak nih untuk kami mahasiswa keperawatan yang pengen jadi pengusaha kedepannya tuh apa tips sukses? Jadi kalau terkait dengan tips sukses itu dia sudah masuk dengan istilah tren sekarang itu adalah nursepreneur. Iya. Jadi kita perawat, tapi kok bisa berbisnis gitu. Nah sebenarnya jadi perawat itu kan berbeda-beda. Pak selalu konsepkan kalau misalnya ada pisahin kiri, pisahin kanan, jadilah pembeda walaupun. Baik Pak, sekian wawancara kami di malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak atas waktu yang Bapak luangkan bagi kami. Ya mungkin itu beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada Bapak dan saran-saran yang Bapak berikan bagi kami. Semoga kedepannya kami menjadi sukses seperti Bapak. Amin. Bapak, kami mohon izin untuk video ini kami tayangkan di media sosial. Boleh. Untuk memenuhi salah satu tugas kami sekaligus untuk mempromosikan usaha Bapak. Siap. Semoga usaha Bapak ini berjalan dengan baik. Amin. Dan mendapatkan pelanggan yang banyak. Amin.